Sementara Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD Andika Perkasa menyoroti penganiayaan relawan Ganjar Mahfud yang dilakukan sejumlah oknum anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Berdasarkan video yang beredar, Andika menjelaskan bahwa pengeroyokan bukan berdasarkan kesalahpahaman seperti disampaikan Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiwiko Wulang Widodo. TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD meminta TNI untuk membantu proses penegakan hukum terhadap sejumlah oknum prajurit yang diduga melakukan penganiayaan kepada 7 relawan di depan markas Kompi B Yonif Raider 408 di Boyolali, Jawa Tengah. Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa menyatakan bantuan penegakan hukum bisa dilakukan dengan cara Komandan Batalion dan Komandan Kompi secara rinci menerapkan pasal kepada pelaku. Menurut Andika, para terduga pelaku bisa dikenakan pasal 351 KUHP. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi dari kejadian yang ternyata begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang sedang oknum anggota yang sedang berolahraga ini kemudian keluar untuk menghentikan, membubarkan sampai terjadinya penganiayaan. Jadi ini menurut saya adalah pengambilan keterangan di level bawah. Jadi yang dibacakan oleh Komandan Kodim ini kan sebetulnya hasil laporan dari bawah. Kalau Kompi B Batalion 408 Raider ini berdiri sendiri, berarti memang dikomandani oleh seorang komandan kompi. Kira-kira pangkatnya antara kapten dengan mayor, tergantung berapa lama sudah menjabat. Jadi mungkin data awal, interogasi awal dilakukan di level kompi, itu yang kemudian dilaporkan ke atas sampai dengan Komandan Kodim. Sebelumnya Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiwiko Wulang Widodo menyatakan bahwa penganiayaan para relawan oleh sejumlah oknum anggota TNI disebabkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Saat beberapa anggota IPAN B melaksanakan olahraga bola voli, kemudian mendengar suara bising yang membuat tidak nyaman dari beberapa sepeda motor dengan knalpot brom melintas secara terus-menerus dan berulang kali. Kemudian beberapa oknum anggota secara spontan keluar dari asrama menuju ke jalan di depan asrama guna mencari sumber suara knalpot brom pengendara motor tersebut. Untuk mengingatkan kepada pengendara dengan cara menghentikan serta membubarkan hingga terjadilah penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor knalpot brom tersebut. Hingga saat ini 15 oknum anggota TNI yang diduga terlibat penganiayaan relawan Ganjar Mahfud masih diperiksa Denpom Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.